Halo YouTube, selamat pagi Sri Kandi STC. Bertemu kembali dengan saya Pak Anton di channel STC Edia Official. Pada video ini saya akan membahas KD 3.4 mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Secara khusus yang akan saya jelaskan pada video ini adalah konsep permintaan dan penawaran. Oke, baik, sebagai pembuka, nah teman-teman pasti tidak asing dengan istilah pasar. Di pasar kita bisa menemui pembeli dan penjual, baik itu di pasar tradisional ataupun sekarang ya di pasar online. Di sana ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Nah, dalam konsep ini penjual itu dikatakan sebagai penawaran, sedangkan kalau pembeli dikatakan sebagai permintaan. Nah, nanti secara jelas ya saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi sekali lagi saya yakin teman-teman tidak asing dengan istilah pasar. Oke, saya lanjutkan. Kita belajar dulu tentang permintaan atau dalam bahasa Inggris adalah demand. Nah, permintaan itu apa? Jadi sejumlah barang yang akan dibeli atau yang diminta pada tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu. Nah, sebenarnya tidak hanya barang ya teman-teman, jasa pun bagian dari permintaan. Nah, contoh sederhana, kalau teman-teman ya misalnya sedang jalan ke pasar atau di supermarket begitu, pasti akan melihat banyak barang. Nah, tentunya ada beberapa barang yang menarik minat bagi teman-teman. Nah, ada yang harganya murah, ada harganya yang mahal. Nah, di sini maka ya akan muncul yang namanya permintaan. Tetapi ingat bahwa pada saat teman-teman ya melakukan pembelian, berarti teman-teman harus memiliki sejumlah uang untuk membelinya. Maka di sana ada tingkat harga tertentu ya dan waktu tertentu, karena harga suatu barang itu bisa berubah-ubah ya. Jadi hari ini misalnya harganya sekian, besok bisa saja mengalami perubahan. Begitu ya kira-kira. Oke, lanjut. Nah, apa saja yang mempengaruhi permintaan? Di sini saya akan menjelaskan 8 hal. Yang pertama, faktor harga barang atau jasa. Nah, secara umum ya, bila harga suatu barang atau jasa naik, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan turun. Ya, karena harganya kan mahal ya. Ya, contohnya sederhana teman-teman ya. Kalau teman-teman membeli misalnya ya, misalnya sekarang kan kuota internet ya. Kalau harganya mahal, pasti teman-teman akan memilih jumlah kuota atau gigabyte-nya itu yang lebih sedikit ya. Karena harganya naik ya, maka permintaan akan kuota misalnya yang 10 giga itu akan turun, atau teman-teman akan membeli yang di bawah 10 giga misalnya. Nah, begitu sebaliknya, bila harga turun maka permintaan akan naik. Ya, jadi kalau harga kuota 10 giga tadi turun ya, teman-teman pasti akan permintaan akan kuota 10 giga itu akan naik ya. Oke, itu yang pertama, faktor yang pertama. Faktor yang kedua, pendapatan. Contoh sederhananya, kalau teman-teman itu diberi uang saku, ya kita beri istilah itu pendapatan teman-teman ya. Nah, kalau pendapatan atau uang saku teman-teman itu bertambah, maka ada kecenderungan ya, kira-kira pembelian atau permintaan atau konsumsi teman-teman akan meningkat atau berkurang. Saya yakin pasti akan bertambah. Jadi kalau pendapatannya bertambah, maka permintaannya juga ikut bertambah.
tambah. Nah, sebaliknya kalau pendapatan itu menurun, maka permintaan terhadap barang atau jasa pun akan berkurang. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, faktor intensitas kebutuhan. Nah, mendesak atau tidaknya suatu kebutuhan itu juga dapat mempengaruhi permintaan. Ya, kalau kebutuhan itu sangat mendesak, pasti permintaannya juga akan naik. Ya, kalau contoh di slide ini adalah pada saat musim hujan. Ya, maka kebutuhan akan payung, jas hujan itu akan meningkat karena memang orang-orang itu membutuhkan payung dan jas hujan. Sama seperti di bulan Maret itu ya, kebutuhan akan masker, hand sanitizer itu meningkat karena ada kebutuhan yang mendesak. Sebelum terjadi pandemi ya, coba yang beli masker siapa? Berapa orang? Jumlahnya berapa? Sangat sedikit. Tetapi sekarang coba diperhatikan, karena ini kaitannya dengan protokol kesehatan, maka sekarang banyak yang menggunakan masker, banyak yang membeli masker, banyak yang menggunakan hand sanitizer, sabun dan seterusnya. Ya, karena ada kebutuhan yang mendesak. Yang keempat adalah selera. Nah, selera masyarakat ya, antar satu individu dengan individu yang lain itu pasti berbeda. Contoh teman-teman ya, saya yakin banyak yang mengenal boyband BTS ya, asal Korea. Pasti kebutuhan akan misalnya DVD, MP3, video akan meningkat, atau merchandise-nya ya akan meningkat ya. Tetapi ya, kalau ya mungkin boyband tersebut tidak terkenal, ya kebutuhan akan permintaan merchandise-nya juga akan sedikit begitu ya kira-kira. Karena selera itu berbeda-beda. Lanjut yang kelima, faktor jumlah penduduk. Nah, semakin banyak jumlah penduduk, maka ya bagaimana permintaannya? Ya. Jadi semakin banyak jumlah penduduk, otomatis yang semakin kecil akan menambah permintaannya. Sebaliknya, jumlah penduduk dapat mengurangi permintaan. Jumlah penduduk dapat berkurang dengan berbagai cara, diantaranya karena bencana alam dan peperangan. Jadi semakin banyak ya jumlah penduduk itu juga bisa mempengaruhi permintaan. Negara satu dengan negara lain jumlah penduduknya itu juga berbeda-beda. Maka kebutuhan ya akan permintaan ini juga nanti berbeda-beda begitu ya. Yang keenam, faktor perkiraan terhadap harga pada masa yang akan datang. Nah, sebagai konsumen saya yakin ya, kalau di berita itu banyak sekali ya, kalau harga BBM itu akan naik, ya ada kecenderungan bahwa sebelum harga naik itu jumlah permintaan akan BBM itu pasti akan meningkat. Ya. Pasti akan meningkat ya, karena harganya kan mahal ya. Maka sesegera mungkin ya kita membeli bahan bakar minyak. Itu contoh yang paling sederhana ya, yang sering terjadi ya. Yang ketujuh, harga barang lain atau barang substitusi. Nah, tentunya ya barang satu dengan barang lain di sini adalah barang pengganti. Itu kalau mengalami perubahan harga juga dapat mempengaruhi jumlah permintaan akan barang substitusi atau barang pengganti. Ya, contoh misalnya beras dengan jagung misalnya. Kalau harga beras itu tinggi, ya maka bisa jadi masyarakat itu beralih membeli jagung untuk memenuhi kebutuhan pokok atau makan ya, karena sama-sama karbohidrat misalnya. Nah, ini bisa saling mempengaruhi. Yang kedelapan, faktor harga barang komplementer atau pelengkap ini juga bisa mempengaruhi.
Ya, contoh di sini kaos kaki adalah barang komplementer bagi sepatu. Bila harga kaos kaki ya ini naik ya, maka permintaan terhadap sepatu juga akan turun. Oh, sorry ya, bila harga kaos kaki itu naik juga akan berdampak kepada permintaan sepatu ya yang akan turun. Ya, jadi sama-sama kalau ini ya. Kalau naik ya yang satu turun juga. Oke, ini tadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, berikutnya penawaran ya. Nah, penawaran itu adalah banyak jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi kata kuncinya adalah barang atau jasa ya, jumlahnya itu yang ditawarkan oleh produsen. Nah, kalau penawaran ini di sisi pedagang ya atau produsen, teman-teman. Kalau permintaan tadi di sisi konsumen, begitu ya. Jadi bedanya itu. Nah, oke, baik, sekarang Pak Anton akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang terkait. Ya, contohnya di sini ketika harga es krim naik, penjual akan menambah jumlah yang ditetapkan karena menginginkan keuntungan yang lebih besar. Tetapi jika harga es krim turun, penjual akan mengurangi kuantitas yang ditawarkan karena takut mengalami kerugian. Jadi konsepnya di sini adalah kalau harga naik, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen itu juga akan bertambah atau naik. Sedangkan kalau harganya turun, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen itu juga akan mengalami penurunan. Jadi sama-sama naik, sama-sama turun, begitu ya. Jadi kalau P naik, kuantitasnya naik ya, begitu sebaliknya. Berikutnya, faktor harga input atau biaya produksi. Nah, harga input turut mempengaruhi kuantitas yang ditawarkan. Ketika harga tenaga kerja, modal, bahan baku, dan bahan pembantu naik, maka produsen akan terdorong untuk mengurangi kuantitas yang ditawarkan karena mengganggu atau menanggung ya biaya yang lebih besar, begitu ya. Maka kuantitasnya dikurangi. Yang ketiga, teknologi produksi. Ya, teknologi produksi yang digunakan ikut mempengaruhi kuantitas yang ditawarkan. Nah, sehingga mempengaruhi yang namanya penawaran. Semakin baik teknologi produksi yang digunakan ya oleh suatu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa, maka kuantitas yang mereka tawarkan akan semakin bertambah. Ya, karena semakin efisien dan efektif dalam memproduksi. Ya, karena teknologinya sudah canggih, begitu ya. Yang keempat, ekspektasi penjual produsen. Nah, sekali lagi ya, jika penjual es krim memperkirakan harga es krim akan naik, maka penjual akan menambah kuantitas yang ditawarkan. Nah, begitu sebaliknya. Ya. Sedangkan jika diperkirakan harga es krim akan turun, penjual akan mengurangi kuantitas yang ditawarkan karena bisa saja mengalami kerugian ya. Kalau harga naik kan otomatis akan mencari keuntungan yang banyak, maka jumlahnya ditambah, begitu ya. Oke, itu yang namanya ekspektasi penjual atau produsen. Nah, yang kelima, faktor banyaknya penjual atau pedagang. Nah, ini juga bisa mempengaruhi ya. Banyaknya atau sedikit. Oke, jadi banyaknya atau sedikitnya jumlah penjual berpengaruh terhadap besar kecilnya harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Semakin banyak penjual, maka barangnya kan juga banyak ya. Tentunya
Bagi seorang penjual atau pedagang juga pasti akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Nanti harga juga bisa berpengaruh di sini. Oke, baik, itu konsep permintaan dan penawaran. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan nanti teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar ya, atau japri secara pribadi ke saya begitu ya. Nah, sumber belajarnya masih sama, buku paket dan modul ekonomi tentunya ya. Oke, saya rasa video ini cukup. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.